Lo tahu nggak sih organisasi yang sekarang ngatur Piala Dunia nyetak miliaran dolar dan punya pengaruh segede itu di dunia sepak bola? Dulunya tuh cuma dibentuk di ruangan kecil di Paris sama segelintir orang yang bahkan gak semua ngerti main bola. Serius, FIFA, si Federasi Sepak Bola Internasional itu lahir dari ide sederhana. Gimana kalau negara-negara di Eropa bikin organisasi buat ngatur sepak bola antar negara? Dan dari situlah semua drama, kejayaan dan kontroversi bola di dunia dimulai. Yuk kita flashback ke tahun 1904. Waktu itu sepak bola udah mulai ngehits di Eropa, tapi yang mainnya gitu-gitu aja, antar klub, kadang antar kota. Pertandingan antar negara masih langka dan aturan pun diberantakan. Inggris sebagai negara pecinta sepak bola modern emang udah punya FA atau Football Association sejak 1863 gitu. Tapi negara lain baru mulai ngebentuk asosiasi nasionalnya. Nah, karena seiring ada miskomunikasi soal peraturan, wasit sampai bendera negara yang ditampilkan di lapangan, akhirnya muncul ide kita butuh badan internasional buat nyatuin semuanya gitu. Hingga tanggal 21 Mei 1904 di Paris lahirlah FIFA yang ikut mendirikan. Awalnya cuma di 7 negara: Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Nggak ada Inggris. Ya, Inggris yang ngerasa sebagai founding father sepak bola malah ogah gabung duluan. Mereka ngerasa ngapain kita gabung? Kita yang punya bola, ego kebangsaan, ya gitulah. Baru setahun kemudian FA nyusul gabung setelah ngerasa ya udah deh, masa kita nggak ikutan ngatur bola dunia gitu. Di awal-awal FIFA nggak langsung punya power segede sekarang. Anggotanya dikit, duit juga pas-pasan, tapi mereka punya visi bikin sepak bola jadi olahraga global yang bisa mempertemukan negara-negara dalam pertandingan persahabatan dan turnamen resmi. Nah, ngomong-ngomong soal turnamen, salah satu milestone paling penting dalam sejarah FIFA tentu saja adalah Piala Dunia. Tapi sebelum sampai sana, FIFA sempat stuck juga nih. Waktu itu Olimpiade dianggap sebagai ajang tertinggi buat sepak bola antar negara. FIFA kerjasama sama IOC atau Komite Olimpiade Internasional buat nyelenggarain turnamen sepak bola di Olimpiade gitu. Tapi lama-lama FIFA ngerasa kayak cuma nebeng di event orang gitu. Akhirnya muncullah ide brilian, gimana kalau kita bikin turnamen sendiri khusus sepak bola dan pesertanya timnas semua. Dan boom, dari ide itu lahirlah Piala Dunia atau World Cup. Piala Dunia pertama diadakan tahun 1930 di Uruguay. Kenapa sih harus Uruguay? Karena mereka baru saja menang 2 kali berturut-turut di Olimpiade dan lagi ultah kemerdekaan ke-100. FIFA pengen ngasih kehormatan, tapi waktu itu perjalanan jauh masih jadi masalah. Bayangin, tim dari Eropa harus naik kapal berminggu-minggu buat nyampe ke Amerika Selatan. Akhirnya cuma 13 negara yang ikut dan 4 dari Eropa doang. Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama, dan sejak saat itu nama FIFA mulai disandingkan sama turnamen paling prestisius di dunia. Nah, seiring waktu FIFA makin besar, anggotanya bertambah dari negara-negara baru yang merdeka, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dari yang awalnya cuma segelintir negara Eropa, FIFA sekarang punya lebih dari 200 anggota, bahkan lebih banyak dari jumlah anggota PBB. Gokil nggak tuh? Tapi tunggu dulu, gak semua perjalanan FIFA mulus nih. Di balik gemerlapnya Piala Dunia dan duit miliaran dolar dari sponsor, FIFA juga sempat diterpa banyak skandal. Salah satu yang paling besar adalah pada tahun 2015 ketika beberapa pejabat tinggi FIFA ditangkap FBI karena kasus korupsi, suap, dan penggelapan dana. Dunia bola gempar. Ternyata di balik elegannya jas-jas pejabat FIFA banyak drama boardroom yang baunya lebih busuk dari pelanggaran Roy Keane gitu. Skandal ini bikin presidennya saat itu, Sepp Blatter, mundur setelah 17 tahun menjabat. Gantinya adalah Gianni Infantino yang sekarang masih jadi presiden FIFA. Sejak saat itu, FIFA berusaha bersih-bersih, bikin reformasi, dan ngasih kesan kami udah berubah kok. Tapi ya, publik tetap skeptis. Gimana enggak? Rekam jejaknya udah panjang banget anjay. Tapi kita nggak bisa juga tutup mata. Di balik semua kontroversi, FIFA juga punya peran besar dalam menjadikan sepak bola benar-benar global. Mereka bantu ngembangin infrastruktur bola di negara-negara berkembang, bikin turnamen-turnamen usia muda, ngatur kompetisi wanita, dan mendorong inklusivitas. Bahkan sejak 1991, FIFA udah punya Piala Dunia Wanita yang sekarang pamornya makin naik jadi sorotan dunia. FIFA juga terus berinovasi, walaupun sering dikritik juga. Dari pengguna VAR yang bikin pertandingan lebih terawas, walau kadang malah bikin emosi fans, sampai proyek ekspansi Piala Dunia jadi 48 tim mulai tahun 2026. Kontroversial banget anjay, tapi dari sudut pandang FIFA, makin banyak negara main, makin banyak pasar, makin banyak duit, bisnis is bisnis bro.
Satu hal yang unik dari FIFA, yaitu mereka bukan organisasi olahraga biasa. Mereka lebih kayak negara tanpa wilayah gitu, yang punya kuasa penuh atas olahraga paling populer di bumi. Mereka bisa ngasih sanksi ke negara, melarang timnas main, sampai mencoret tuan rumah dari turnamen. Semuanya dengan alasan campur tangan politik atau melanggar etika sepak bola. Bahkan PBB aja kadang nggak sekuat itu gitu. Dan bicara soal pengaruh, FIFA punya kekuatan budaya yang luar biasa. Piala Dunia bukan cuma turnamen, tapi udah kayak festival global. Sekali 4 tahun, dunia kayak berhenti sejenak buat nonton bola, dari anak kecil di desa Ghana sampai eksklusif di gedung pencakar langit di Tokyo. Semua nonton bola bareng. Itu kekuatan FIFA, nyatuin dunia lewat satu bola gitu. FIFA bukan cuma ngatur bola, mereka ngatur emosi, rivalitas, kebanggaan negara, sampai tangisan pemain di ujung lapangan. Dari gol-gol magis sampai penalti yang bikin deg-degan satu stadion, semuanya mereka bingkai jadi tontonan yang mendunia. Dan semua itu dimulai dari 7 negara yang duduk di satu meja kecil, mikir gitu, yuk kita bikin bola jadi urusan dunia gitu. Gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.